Belum lagi statement soal dolar nggak dipakai di orang desa. Rupiah begini, dolar begini, rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Yang menurut gua sangat tidak layak sebagai representatif pemerintah. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Gua bilang dasar majalah bego. Gue di sini bukan mau menjelekkan pemerintah. Gue bukan mau bilang pemerintah itu sampah. Tapi bukankah ini aksi terang-terangan dan sangat jelas bahwa ini harus ada perbaikan? Halo semuanya, selamat datang pada diskusi santai kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu tentang komunikasi pemerintah yang kurang transparan tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Topik ini kami angkat karena ada beberapa video yang membahas tentang komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik. Bahkan muncul pertanyaan, apakah komunikasi pemerintah cukup transparan? Apakah masyarakat yang kurang kritis dalam menerima suatu informasi? Nah, supaya pembahasannya bisa lebih menarik, di sini sudah ada 4 narasumber. Di sini ada Mila. Halo semuanya. Di sini ada Desi. Halo teman-teman. Di sini ada Steven. Halo semuanya. Dan terakhir ada Zaki. Halo semua. Gue ngerti kalau influencer atau misalnya public figure ibarat membodoh-bodohi orang atau merendahkan orang. Ya ngerti, dan emang dia salah tapi diwajarkan. Tapi instansi pemerintah yang bilang ke reporter, ya karena Anda tidak mengerti ekonomi, ya karena dia bodoh dan dia harus belajar lagi. Itu karena Anda nggak ngerti ekonomi. Ya kalau Anda ngerti kan Anda jelaskan duluan. Kalau tim di setiap tempat Anda kuat, ternyata nggak kuat-kuat amat. Jadi. Mila, akhir-akhir ini kan banyak video tuh yang mengkritik pemerintah tentang komunikasinya dalam menyampaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Menurutmu apa sih inti dari kritik tersebut? Oke, kalau menurut pendapat saya sebenarnya inti kritiknya itu bukan semata-mata mengatakan bahwa pemerintah itu salah atau kondisi ekonomi Indonesia itu buruk. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana pemerintah itu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam video yang kami bahas, seorang content creator itu menilai beberapa pernyataan pejabat yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misalnya, ada pernyataan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja tanpa menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi. Padahal, masyarakat melihat adanya pelemahan nilai rupiah, kenaikan harga kebutuhan, atau lapangan pekerjaan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan. Jadi, masyarakat berharap bukan hanya diberikan rasa optimis saja, tetapi juga diberikan penjelasan secara lengkap dan mudah dipahami. Oke, kalau gitu berarti yang dikritik nggak cuma isi kebijakannya, tapi juga cara pemerintah berkomunikasi ya? Iya, betul sekali. Karena komunikasi publik itu sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau informasi yang disampaikan dengan jelas, masyarakat pasti lebih mudah memahami kondisi yang sebenarnya. Nah, sekarang Desi nih, kalau di video lain kan juga disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kan naik 5,6% tuh. Kalau memang angkanya bagus, kenapa kok banyak masyarakat yang merasa kondisinya belum membaik? 447,7 triliun, sedangkan PDB Q2 3.264,6 triliun. Nah, selisih di antara dua PDB Q1 ini adalah 183, ya kan? Kita bagi, maka dapatlah angka 5,61%. Pertanyaan ini menarik bagi saya. Secara data, ekonomi kita memang tumbuh, tapi sayangnya tidak semua orang merasakan dampak secara langsung. Seperti dijelaskan dalam video, pertumbuhan ini terbentuk karena pembelanjaan pemerintah, THR, serta momen Ramadan dan Idul Fitri. Padahal sektor manufaktur dan ekspor malah justru melambat. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi jangan dilihat dari presentasenya saja, tetapi harus dianalisis lebih dalam. Oke, jadi angka 5,6% itu emang bagus ya, tapi
Memang masyarakatnya yang perlu memahami konteks dari angka tersebut gitu ya. Betul sekali, karena data ekonomi harus dibaca secara menyeluruh. Kalau dilihat dari satu angka saja tanpa melihat penyebabnya, bisa saja muncul kesimpulan yang kurang tepat. Sekarang Steven nih, kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, seharusnya gimana sih hubungan antara masyarakat dengan pemerintah? Dalam pembelajaran kewarganegaraan, kita belajar kalau Indonesia itu adalah negara yang demokrasi. Jadi pemerintah dan juga masyarakat itu saling membutuhkan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat memiliki hak untuk menerima informasi dan menggunakan informasi itu secara bertanggung jawab. Selain itu, hak untuk menerima informasi ada dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga, sila keempat mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan juga menghargai pendapat orang lain. Karena itu, kritik terhadap pemerintah bukanlah sesuatu yang dilarang selama dilakukan dalam santun dan juga berdasarkan fakta. Dan itu pemerintah juga tidak boleh menganggap kritik adalah sebuah ancaman. Dan menggunakan kritik itu untuk memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Oke, berarti komunikasi yang baik itu menjadi salah satu fondasi yang memang cukup kuat ya dalam berkehidupan demokrasi. Betul sekali, jadi demokrasi bukan hanya untuk memilih pemimpin, tapi bagaimana pemerintah membangun kepercayaan terhadap masyarakat melalui komunikasi yang jujur dan transparan. Selanjutnya, saya nanya ke Zaki, menurutmu apakah memang pemerintah harus menyampaikan suatu informasi secara terang-terangan dan apa adanya walaupun itu berisiko untuk membuat masyarakat menjadi panik? Menurut saya, tidak semudah itu. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas warga negara. Kalau informasi disampaikan tanpa mempertimbangkan dampaknya, bisa saja menimbulkan kepanikan di masyarakat. Namun, bukan berarti informasi boleh disampaikan secara tidak utuh. Yang paling penting adalah keseimbangan. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya, tetapi cara penyampaiannya wajib menenangkan dan memberikan solusi. Jadi optimisme memang penting, tapi tidak boleh menghilangkan fakta gitu. Betul sekali, optimisme harus dibangun berdasarkan data yang benar. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kalau menurut teman-teman, gimana sih solusi biar komunikasi pemerintah bisa menjadi lebih baik ke depannya? Menurut saya, pemerintah perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan itu data yang disampaikan juga harus lengkap, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi yang sebagian saja. Jadi masyarakat juga harus meningkatkan literasi digital. Jangan langsung percaya pada video yang diunggah dalam media sosial. Jadi kita harus bandingkan video tersebut dengan sumber yang kredibel. Dan menurut saya, media massa, akademisi, pembuat konten juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara objektif, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh. Baik teman-teman, dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa komunikasi pemerintah itu sangat berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Data ekonomi itu memang penting, tapi cara penyampaiannya juga tak kalah penting. Di sisi lain, kita sebagai warga negara juga bertanggung jawab untuk berpikir kritis, mencari informasi dari berbagai sumber, dan juga menyampaikan pendapat secara santun. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu menjadi lebih baik, sehingga demokrasi di Indonesia juga semakin kuat. Saya, Reno, dan dengan Mila, Desi, Steven, dan juga Zaki mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, terima kasih.